Jembatan putus 1.500 warga terisolasi. Seorang lansia tewas tenggelam di sungai. Damkar Madiun kebanjiran laporan sarang tawon Vespa. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Pagi kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya, Firjianti Kusuma, kita jelang Kompas Pagi di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita awali berita pertama dari Kota Madiun. Saudara, seorang lansia di Kabupaten Madiun, Jawa Timur ditemukan tewas di sungai. Selanjutnya jenazah korban dibawa ke rumah sakit untuk divisum. Sehari sebelumnya korban diduga terpeleset dan terjatuh dalam sungai saat membuang sampah. Seorang lansia bernama Sami, 70 tahun, warga desa Golan, Sawahan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur dikabarkan hilang. Sebelumnya korban terlihat membuang sampah ke sungai. Mendapat laporan, tim SAR gabungan dibantu warga setempat melakukan penyisiran, mencari keberadaan korban hingga malam. Diduga korban terpeleset dan terjatuh ke sungai, karena di sekitar lokasi ditemukan tongkat milik korban. Proses pencarian oleh tim SAR gabungan dan anggota TNI Polri dilanjutkan pada Senin pagi. Proses penyisiran aliran sungai dilakukan mulai dari titik lokasi. Sekitar 1 jam proses pencarian, korban ditemukan oleh tim SAR berada sekitar 1 km dari titik awal korban dilaporkan hilang. Korban ditemukan dalam keadaan tak bernyawa dalam aliran sungai. Jenazah korban kemudian dievakuasi tim SAR gabungan dari Sungai Belotan dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Sudono Madiun untuk menjalani visum. Terus jadi jam 1 itu dicari nggak ada. Terus tanya tetangga, katanya ke sana. Di sana cuma ada tekennya aja di pinggir sungai. Akhirnya di situ sekitar jam 1:30 baru dilakukan pencarian oleh warga sekitar. Oh, berarti warga pun juga sempat mencari sendiri ya? Iya, sebelum saya datang itu sudah banyak yang mencari. Kita susur sungai, akhirnya ketemu di Belotan 1 km dari titik awal, titik jatuhnya. Kalau dugaannya seperti apa? Dugaannya untuk sementara terpleset Mas, karena jejaknya ada, itu buang sampah, udah bilang ke keluarga mau buang sampah, ditunggu enggak kembali, ya, diperkirakan itu jam 11, cuma laporan kita itu jam 4. Saudara, Sat Narkoba Polres Bangkalan menemukan sejumlah paket sabu yang dibuang pengedar narkoba ke Semak Belukar. Bersama barang bukti tersangka dibawa ke Mapolres Bangkalan. Tersangka HL masih bisa tersenyum saat ditangkap polisi usai gagal kabur saat penggerebekan di rumahnya di Tragah, Bangkalan, Jawa Timur. Ia mengira masih bisa lolos karena polisi masih kebingungan mencari barang bukti. Namun kondisi berubah setelah petugas berhasil menemukan 2 bungkusan plastik hitam yang berisi puluhan gram sabu-sabu miliknya. Rupanya bungkusan plastik narkoba tersebut sempat ia lemparkan ke Semak Belukar di belakang rumahnya saat tersangka berusaha melarikan diri begitu mengetahui kedatangan polisi. Kepada penyidik, tersangka mengaku menyasar pemuda desa sebagai pembeli narkobanya. Kini tersangka dijerat pasal 114 Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dapat laporan dari masyarakat bahwa di rumah A sering terjadi transaksi narkoba. Terus Satres Narkoba Polres Bangkalan menindaklanjuti melaksanakan penggerebekan di rumah A yang terdapat BB 6 poket. Terus ditindaklanjuti sama Satres Narkoba Polres Bangkalan, barang bukti itu didapat dari H. Di situ diamankan atas nama H untuk BB
31 gram. Beralih ke berita selanjutnya, saudara, putusnya akses jembatan pasca banjir membuat sekitar 1.500 warga di Desa Situbondo terisolasi. Warga berharap Pemkab segera pemulihan infrastruktur. Warga bergotong royong mengangkat sepeda motor, menyeberangi jalur sungai, dan tidak lagi memiliki jembatan. Pasca banjir, akses di Desa Ringin Anom, Kecamatan Jati Banteng, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, terputus. Seluruh jembatan dan jalan penghubung rusak, membuat sedikitnya 1.500 jiwa terisolasi. Kondisi ini pun menghambat aktivitas warga, seperti berbelanja barang kebutuhan pokok, akses kesehatan, hingga distribusi bantuan. Banjir Pak, banjir. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa lewat. Ini emangnya mau kemana nih Mas? Mau ke Besuki Pak. Besuki. Ya aksesnya nggak bisa, putus jembatannya. Akibat banjir. Pemerintah daerah berencana membangun kembali jembatan dan jalan, namun terkendala keterbatasan anggaran. Kini, yang ada hanya pembangunan jembatan darurat sementara dari bambu. Apa ya, tragis ya menurut saya, nggak manusiawi lagi udah. Dan harus bergerak cepat karena di sana ada 1.500 warga ya, jiwa yang tidak bisa pergi kemana-mana, terisolir di sana. Dan saya menyusuri sungai tadi, ya, menyusuri sungai, nggak ada akses, jembatan putus, semuanya putus. Nggak ada akses, ya jalannya pun hancur, nggak ada jalan udah. Ada 1.500 jiwa. Warga berharap pemulihan infrastruktur segera dilakukan agar akses ekonomi dan layanan dasar bisa kembali normal. Warga kini sangat membutuhkan sembako dan perlengkapan kesehatan. Rendra Farandika, Kompas TV, Situbondo, Jawa Timur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jember, Jawa Timur mengoptimalkan 124 desa tangguh bencana, Destana, dan relawan dalam mengantisipasi ancaman bencana hidrometeorologi. Ratusan Destana ini menjadi garda terdepan menghadapi maupun antisipasi potensi bencana. Mengantisipasi ancaman bencana hidrometeorologi, BPBD Jember, Jawa Timur melakukan sejumlah upaya. Salah satunya mengoptimalkan sinergitas 124 desa tangguh bencana Destana yang di dalamnya terdapat relawan. Ancaman bencana berupa banjir, tanah longsor, dan puting beliung diperkirakan terjadi hingga akhir bulan Januari 2026. Kondisi curah hujan tinggi berpotensi banjir dan sungai meluap. Warga diimbau untuk menjauhi dan mengurangi aktivitas di sekitar aliran sungai. Ancaman puting beliung juga perlu diwaspadai karena bisa menimbulkan korban materi maupun jiwa. Keterlibatan Destana sangat diperlukan karena mereka merupakan garda terdepan dan tercepat menghadapi dan melakukan antisipasi hingga penanganan bencana lebih awal. Kemudian pohon tumbang, kemudian rumah karena angin kencang juga tumbang. Destana adalah pihak atau institusi yang paling cepat, yang paling dekat dengan kejadian bencana. Maka baik antisipasinya, baik penanganannya, baik pelaporannya itu adalah Destana yang bisa secara optimal menginformasikan kepada kita. Banyak, saya udah evaluasi misalnya di kota, di Kaliwates, ada di kelurahan-kelurahan, Kelurahan Kaliwates, Kelurahan Jember Kidul, kemudian Kelurahan Mangli, itu adalah yang relatif mereka lebih sudah aktif, terus ngerti apa yang harus dilakukan saat ada kejadian bencana. Kemudian di desa-desa juga demikian, misalnya Destana, Rambe Puji, itu juga sudah melakukan hal-hal yang sesuai SOP yang telah. Sementara itu, saudara, musim penghujan menyebabkan tawon jenis Vespa afinis atau tawon endas berkembang biak lebih cepat. Banyaknya laporan keberadaan sarang tawon Vespa dari warga membuat petugas Damkar Kabupaten Madiun bekerja lebih ekstra mengatasi tawon Vespa. Pada musim penghujan ini, laporan terkait keberadaan tawon endas atau tawon Vespa afinis dari warga ke pemadam kebakaran Kabupaten Madiun, Jawa Timur mengalami peningkatan drastis. Saat musim kemarau, ada 3-4 lokasi dilaporkan keberadaan koloni tawon Vespa per hari. Namun saat musim hujan seperti sekarang ini, laporan permintaan evakuasi sarang tawon Vespa dari warga bisa mencapai 10 lokasi dalam sehari. Salah satunya adalah Binti Istiqomah, warga desa Keranggan, Kecamatan Geger.
Minggu malam ia melapor ke petugas damkar karena terdapat 2 sarang tawon Vespa di atap rumahnya. Di tangan damkar, seluruh sarang tawon akhirnya dapat teratasi. Baru tahu kok 1 bulanan nggak ada, 2 mingguan Mas. Awalnya kecil atau gimana? Ya taunya udah besar. Udah besar. Ya. Nggak meresahkan tapi kan ya katanya menakutkan gitu. Oh gitu. Waspada gitu ya. Tapi selama ini belum ada ya korban mungkin disengat atau apa gitu. Menurut petugas damkar, musim hujan berkembangbiakan tawon Vespa lebih cepat. Ketersediaan pakan yang melimpah mendukung siklus perkembangbiakan tawon ini. Tawon Vespa kini justru lebih banyak bersarang di sekitar permukiman warga. Tawon lebih memilih tempat yang aman agar terhindar dari terpaan hujan, seperti bersarang di atap rumah, ranting pohon, dan pekarangan. Nah, kalau tawon Vespa itu lebih bahaya. Karena apa? Kalau menyengat itu bisa 6 kali atau 7 kali. Itu 1 lebah atau tawon. Gitu. Himbauannya pada masyarakat, mungkin kalau ada sarang tawon di pemukiman atau di kebun, baiknya kalau masih kecil segera lapor ke Damkar Kabupaten Madiun untuk penanganan gitu ya. Iya. Tawon Vespa dikenal sebagai tawon yang bersifat agresif dan berbahaya bagi manusia karena 1 tawon bisa mengeluarkan sengatan lebih dari 1 kali. Untuk itu, warga diimbau waspada dan melapor ke damkar jika menjumpai sarang tawon Vespa di permukiman. Imam Iswanto, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Pemkot Malang menyerahkan mobil operasional pelayanan pajak kendaraan bermotor. Mobil pajak ini memberikan layanan jemput bola bagi wajib pajak di Kota Malang. Penyerahan mobil operasional atau mobil layanan samsat keliling oleh pemerintah Kota Malang kepada Provinsi Jawa Timur ini dilakukan di halaman Balai Kota Malang. Secara simbolis, mobil operasional diserahkan Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, kepada Kepala UPT PPD Bapenda Provinsi Jawa Timur Daerah Malang Kota, Heri Santoso. Mobil samsat keliling ini memberikan layanan jemput bola agar memudahkan wajib pajak dan mendongkrak pendapatan daerah. Wali Kota Wahyu Hidayat optimistis sistem layanan keliling yang proaktif ini memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan pajak. Mobil samsat keliling ini beroperasi di kecamatan hingga pusat keramaian. Saya mengapresiasi dari Bapenda Kota Malang yang pertama karena kewajibannya harus kita berikan, karena juga semakin lama pun juga akan berdampak, tapi makin cepat ini juga akan lebih baik lagi untuk bisa memberikan sosialisasi, bisa kita proaktif di lapangan untuk kemudahan masyarakat ya, untuk kewajibannya yang bayar pajak, dan juga nanti tidak hanya ke dalam operasional ini saja ya, nanti di Pak Heri juga nyampaikan kalau nanti di kecamatan-kecamatan pun nanti kita juga akan membuka layanan-layanan ini agar masyarakat tidak terlalu jauh untuk menyampaikan kewajibannya. Sementara itu, Kepala UPT PPD Bapenda Provinsi Jawa Timur Daerah Malang Kota, Heri Santoso menjelaskan layanan samsat keliling ini cukup efektif karena mampu menjangkau masyarakat lebih luas. Layanan diberikan dan difokuskan pada pengesahan serta pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan. Kami menyambut baik atas kerjasama ini dan saya menghargai pemberian ini. Semoga dengan pemberian ini bisa meningkatkan PAD Kota Malang khususnya dari kontribusi offset. Pemkot Malang optimistis menargetkan memperoleh pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan tahun 2026 ini sebesar Rp192 miliar bisa tercapai. Dedi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Warga mulai berburu kurma. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi.
Suasana menyambut Ramadan sudah mulai terasa di kota Surabaya, meski bulan puasa ini datangnya beberapa pekan mendatang. Salah satunya adanya peningkatan aktivitas warga berburu kurma untuk persiapan berbuka puasa saat Ramadan nanti. Peningkatan warga berburu kurma terjadi di toko pusat kurma Lawang Agung, Surabaya. Warga silih berganti datang melihat, mencicipi hingga membeli berbagai jenis kurma yang ditawarkan. Aneka jenis kurma mulai dari kurma dengan harga terjangkau hingga kurma premium. Para pembeli berbelanja lebih awal kurma untuk persiapan Ramadan dan menghindari kepadatan berbelanja saat bulan puasa tiba. Dari sekian banyak pilihan, kurma Mesir menjadi primadona. Teksturnya yang lembut, rasa manis yang pas, dan harga yang relatif terjangkau membuat kurma Mesir ini paling banyak diminati warga. Meningkatnya permintaan kurma menjelang Ramadan menjadi tantangan dan peluang bagi pedagang. Pembeli berharap bisa mendapatkan produk kurma yang tetap terjaga kualitasnya. Jadi pengen persiapan juga untuk puasaan juga. Untuk harga gimana, Bu? Harganya sekarang promo-promo banget, jadi lebih murah. Gitu ya. Milih kurma apa tadi ini, Bu? Ini aku kurma Mesir tadi aku, sama kurma anggur. Tadi udah nyoba, rasanya gimana, Bu? Kalau kurma sih saya memang suka kurma, jadi kalau untuk spesifiknya enak-enak sih. Jadi kualitasnya kalau Lawang Agung itu memang udah terbaik. Nah, jadi keberadaan kita di sini sebetulnya adalah ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat Surabaya untuk mempermudah. Sebentar lagi kita sudah di Saban nih, sebentar lagi Ramadan. Saya berharap keberadaan kita di sini itu mempermudah masyarakat untuk bisa mendapatkan produk kurma terbaik. Apa sih, Pak? Apa yang menjadi unggulan kurma di sini, Pak? Jadi kami itu mempunyai range varian kurma yang cukup lengkap. Dari yang paling murah kita ada siapin 9.900 per pack, sampai kita yang di atas 200.000 per kilo kita siap. Dan kita memberikan garansi bebas foto. Petugas haji terus menjalani pembinaan fisik selama masa pendidikan dan pelatihan diklat di Asrama Haji Jakarta Timur. Harapannya agar petugas haji memiliki kebiasaan baru rutin berolahraga dan memiliki fisik yang prima selama bertugas di Tanah Suci. Penuh semangat dan kegembiraan. Inilah suasana kegiatan Fun Walk atau jalan santai para petugas haji Indonesia di Asrama Haji Jakarta Timur. Selama masa pendidikan dan pelatihan, olahraga menjadi menu wajib yang diterima petugas haji setiap hari. Pembinaan fisik yang diberikan pun berjenjang. Para petugas dilatih untuk memperkuat kondisi kesehatan dengan berjalan kaki dengan jarak yang terus bertambah. Kegiatan ini sebagai persiapan untuk membiasakan diri berjalan kaki saat bertugas di Tanah Suci. Saya kalau menghitung rata-rata jalan kaki itu bisa 30.000 loh. 30.000 langkah. Jarak yang paling jauh saya pernah menghitung, misalnya jarak paling jauh itu jalan dari Arafah ke Masjidil Haram itu bisa 25 km. Artinya pelan-pelan dilatih 20 hari ini dan ada 3 bulan ke depan staminanya dilatih. Kemudian niatnya juga diluruskan. Kenapa stamina itu penting? Kan saya sudah berulang kali ya, 90% ibadah haji itu pasti ibadah fisik. Pembinaan fisik dalam diklat disambut positif para petugas haji. Mereka mengaku kegiatan ini dapat menumbuhkan kebiasaan berolahraga sebagai persiapan ke Tanah Suci. Dengan latihan terukur diharapkan menjadi kebiasaan para petugas untuk menyiapkan diri dalam melayani tamu-tamu Allah di Tanah Suci yang medannya cukup panjang. Seberapa penting sih pelatihan fisik buat kita petugas haji? Itu sangat penting karena kita mengharapkan saja jemaah-jemaah itu sehat, jadi petugas harus lebih sehat dari jemaahnya. Karena kita adalah tumpuan tempat para jemaah bersandar kepada petugas-petugas haji Indonesia di Tanah Suci nanti. Kita ini membangun budaya baru atau kebiasaan baru yang mana sebenarnya banyak mungkin dari kita ini tidak pernah jalan pagi sampai dengan kilometer yang banyak gitu ya, mungkin hanya 1-2 kilo, tapi hari ini kita bisa mencapai lebih daripada 5 kilo. Itu luar biasa sekali.
tapi menyenangkan, tidak ada tekanan, jadi kita happy. Ini untuk persiapan daripada penugasan kita dalam 3 bulan ke depan. Diklat petugas haji di Asrama Haji Jakarta masih akan berlangsung hingga 30 Januari mendatang. Selain kesehatan fisik, petugas haji juga dilatih mental, kedisiplinan, dan terus diberikan pengetahuan seputar ibadah haji. Ya, saudara, kekuatan fisik menjadi bekal penting yang harus dimiliki petugas haji Indonesia dalam menjalankan tugasnya nanti di Tanah Suci. Nah, oleh karena itu kita sebagai petugas haji dibina terus kekuatan fisiknya dengan salah satunya ini berjalan kaki. Kalau minggu lalu 5 km, sekarang 7,5 km. Harapannya agar para petugas haji Indonesia ini punya kekuatan fisik yang prima selama menjalankan tugasnya nanti agar profesional dan juga optimal dalam melayani jemaah haji di Tanah Suci. Jihan Novita, Sofian Hartanto, Kompas TV, Jakarta. Saudara, Perum Bulog Cabang Madiun memastikan ketersediaan minyak goreng rakyat atau minyak kita dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan. Saat ini 12.000 liter minyak kita terdistribusi ke pasar dan pengecer di wilayah kerja Bulog Madiun. Perum Bulog Cabang Madiun saat ini memiliki stok minyak kita di gudang sebanyak 482.000 liter. Sejak awal bulan Januari 2026 ini, Bulog Madiun mulai melakukan pendistribusian minyak kita ke pasar tradisional serta kalangan pengecer. Sejak awal Januari 2026 hingga kini, tercatat 12.000 liter minyak kita terdistribusi ke wilayah Kota Madiun, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Ngawi yang menjadi daerah tanggung jawab Bulog Madiun. Harga eceran tertinggi minyak kita Rp15.700 per liter. Sementara itu, harga tebus dari Bulog ke pedagang atau pengecer Rp14.500 per liter. Untuk dapat menebus minyak kita ke Bulog, pedagang atau pengecer wajib melengkapi sejumlah persyaratan administrasi, meliputi NPWP, nomor induk berusaha (NIB), fakta integritas, pendaftaran dan pengisian data melalui aplikasi Sistem Informasi Minyak Goreng Curah Simirah. Apabila stok telah habis terjual dan data penjualan telah tercatat dalam Simirah, maka pedagang dapat menebus kembali. Jadi kalau target sendiri memang belum keluar teman-teman semuanya, tapi yang pasti per Januari ini Perum Bulog mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk menyalurkan minyak kita dari kuota DMO itu adalah secara nasional ada 35%. Dan alhamdulillah untuk kantor cabang Madiun sendiri saat ini stok minyak kita di gudang kami itu ada 482.000 liter. Mas, kalau harganya seperti kemarin Mas, lagi kan melambung sampai 18. Kalau di luar itu ya agak sepi. Kalau harganya sekian bisa terjangkau ya alhamdulillah rame. Bakul-bakul ya seneng ya ambil minyaknya karena harganya yaitu sangat membantu banget, sangat murah. Ini dijual berapa sih? 15.700. Sesuai ini. Iya. Beralih ke berita selanjutnya, saudara, UMKM perajin permen lollipop di Kabupaten Malang mampu bertahan meski harus bersaing dengan aneka kue dan jajanan dari dalam dan luar negeri yang terus berkembang. Meski produksi menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya, perajin permen tradisional ini masih optimistis memiliki pasar. Di sebuah rumah kawasan Banjarrejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang inilah Sukron bersama sejumlah pekerja memproduksi permen lollipop, jajanan manis dengan warna-warni yang menarik. Pembuatan permen lollipop ini membutuhkan kecepatan, karena gula yang sudah dipanaskan harus segera diolah dan dicetak. Karena jika terlambat, bahan permen akan dingin dan keras. Meski skala rumahan, dalam sehari ribuan permen lollipop bisa dihasilkan. Usaha produksi permen lollipop ini dimulainya sejak tahun 2012 dan hingga kini masih bertahan. Di tengah banyaknya pilihan jajanan kekinian yang beredar, ia mengaku tetap berusaha mempertahankan produksi permen lollipop. Sukron mengakui dibandingkan awal berdiri untuk saat ini produksi permen lollipop menurun yang disebabkan banyak faktor. Meski demikian, para perajin permen lollipop di Malang seperti dirinya optimis masih memiliki pasar tersendiri. Untuk saat ini selain dijual di warung, permen lollipop ini banyak dijual di toko pusat oleh-oleh. Kita memang mulai merintis dari awal itu permen lollipop, yang mana kita berpikiran permen lollipop ini kan produksinya hanya ada di Malang, setahu saya sih. Makanya itu kita kembangkan
hanya permen lollipop saja. Ya kita masih tetap bertahan. Karena ya mau nggak mau kita harus bagaimana caranya kita menghidupkan lagi usaha ini. Dengan memaksimalkan media sosial, produsen permen lollipop seperti dirinya ini tetap bertahan dan sudah memiliki pelanggan di beberapa kota, baik di dalam dan luar Jawa. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur. Berawal dari hobi, seorang pemuda di Kota Madiun, Jawa Timur sukses menekuni usaha jual beli ikan hias jenis cana atau ikan gabus. Peminat ikan predator air tawar ini masih cukup tinggi di kalangan kolektor dan penghobi. Saniscara Trihandoko, pemuda berusia 26 tahun, warga Jalan Kertamulya, Kelurahan Rejomulyo, Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur, menekuni usaha jual beli ikan hias jenis cana sejak tahun 2019. Ia mengaku usaha tersebut berawal saat masa pandemi COVID-19, yang pada mulanya hanya sekedar hobi memelihara ikan, namun seiring waktu berkembang menjadi ladang usaha. Peminat ikan predator air tawar ini datang dari kalangan penghobi dan kolektor untuk kontes serta peliharaan di rumah. Jenis ikan cana yang banyak dicari antara lain cana auranti asal India, maruyello sentarum dengan warna kuning keemasan, limbata lokal, serta maru red yang kini menjadi ikonik di kalangan kolektor. Koleksi ikan cana yang dimiliki Saniscara cukup beragam, mulai dari cana impor dari India hingga ikan cana limbata lokal. Harga ikan cana bervariasi tergantung jenis dan ukuran. Untuk anakan usia 1 hingga 2 bulan dibanderol Rp20 sampai Rp30.000, sementara untuk ikan dengan kualitas dan ukuran besar mencapai harga jutaan rupiah. Kalau buat penjualan tuh agak menurun, tapi peminat masih ada. Kemungkinan kayak yang bener-bener main itu pasti ada. Kemudian yang dicari itu jenis apa? Kebanyakan kalau yang dicari itu jenis yang biasanya bisa dibuat kontes apa bisa dibuat kayak pajangan yang besar-besar, yang lokal-lokal itu sama yang impor, banyak yang impor sih yang dicari. Kalau jenisnya apa jenis sini? Kalau biasanya itu kayak auranti sama maru YS, maru red itu lebih banyak pasarannya. Kayak limbata juga banyak juga yang lokal. Selain berbisnis ikan cana, Saniscara juga melayani pemesanan akuarium kaca dengan berbagai ukuran. Jasa pembuatan akuarium kaca kini juga menjadi sumber penghasilan tambahan yang ia lakukan di rumahnya. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Trofi Piala Dunia sambangi Jakarta. Penggemar sepak bola Indonesia mendapatkan kesempatan untuk melihat sekaligus berfoto bersama trofi asli Piala Dunia ini. Trofi Piala Dunia dipamerkan di Jakarta International Convention Center Senayan. Tur trofi ini merupakan rangkaian sebelum Piala Dunia 2026 dimulai. Turut hadir Menpora Erick Thohir, jajaran PSSI dan Gubernur Jakarta Pramono Anung. Selebritas tanah air dan masyarakat berkesempatan untuk melihat juga berfoto dalam grup bersama trofi Piala Dunia ini. Sebelum tiba di Indonesia, trofi Piala Dunia berkunjung ke Malaysia. Setidaknya ada 75 kota di dunia yang akan disambangi si piala emas yang dibawa dengan pesawat khusus. Agenda sepak bola yang turut antar Brazil rebut gelar Piala Dunia 2002, Gilberto Silva bilang, piala emas ini merupakan simbol kebanggaan dan motivasi untuk seluruh pemain muda saat ini. As you can see the size of it and the weight of it, when people say 6 kilograms, is for me it's just a number, it's a very small number. But as you mentioned very well, is to carry the responsibility of your country, your nation, and to carry the responsibility to be an ambassador of football. Akan collaborate more ya dengan any institutions, local governments, foreign investment, private sectors, foreign companies who are our partners ya. Ini sebuah hal yang kita positif bisa lakukan. Sekali lagi terima kasih atas undangan hari ini dan tentu ini yang lebih exciting daripada pidato-pidato kita untuk melihat aslinya Piala Dunia datang ke Indonesia.
Piala Dunia 2026 akan digelar di 3 negara berbeda. Dihelat mulai 11 Juni hingga 19 Juli, 48 tim akan bertarung untuk menjadi yang terbaik di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Reninta Niken, Julian Fernando, Kompas TV, Jakarta. Jembatan putus, 1.500 warga terisolasi. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Beralih ke berita selanjutnya, saudara, putusnya akses jembatan pasca banjir membuat sekitar 1.500 warga di desa Situbondo terisolasi. Warga berharap Pemkab segera pemulihan infrastruktur. Warga bergotong royong mengangkat sepeda motor, menyeberangi jalur sungai, dan tidak lagi memiliki jembatan. Pasca banjir, akses di Desa Ringin Anom, Kecamatan Jati Banteng, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur terputus. Seluruh jembatan dan jalan penghubung rusak, membuat sedikitnya 1.500 jiwa terisolasi. Kondisi ini pun menghambat aktivitas warga, seperti berbelanja barang kebutuhan pokok, akses kesehatan, hingga distribusi bantuan. Banjir Pak, banjir. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa lewat. Ini emangnya mau kemana nih Mas? Mau ke Besuki Pak. Besuki? Ya, aksesnya nggak bisa, putus jembatannya. Akibat banjir. Pemerintah daerah berencana membangun kembali jembatan dan jalan, namun terkendala keterbatasan anggaran. Kini, yang ada hanya pembangunan jembatan darurat sementara dari bambu. Apa ya, tragis ya menurut saya, nggak manusiawi lagi udah. Dan harus bergerak cepat, karena di sana ada 1.500 warga, ya, jiwa yang tidak bisa pergi kemana-mana, terisolir di sana. Dan saya menyusuri sungai tadi, ya, menyusuri sungai, nggak ada akses, jembatan putus, semua yang putus, nggak ada akses. Ya, jalannya pun hancur, nggak ada jalan udah. Ada 1.500 jiwa. Warga berharap pemulihan infrastruktur segera dilakukan agar akses ekonomi dan layanan dasar bisa kembali normal. Warga kini sangat membutuhkan sembako dan perlengkapan kesehatan. Rendra Farandika, Kompas TV, Situbondo, Jawa Timur. Sementara itu, saudara, musim penghujan menyebabkan tawon jenis Vespa afinis atau tawon das berkembang biak lebih cepat. Banyaknya laporan keberadaan sarang tawon Vespa dari warga membuat petugas Damkar Kabupaten Madiun bekerja lebih ekstra mengatasi tawon Vespa. Pada musim penghujan ini, laporan terkait keberadaan tawon das atau tawon Vespa afinis dari warga ke pemadam kebakaran Kabupaten Madiun, Jawa Timur mengalami peningkatan drastis. Saat musim kemarau, ada 3-4 lokasi dilaporkan keberadaan koloni tawon Vespa per hari. Namun saat musim hujan seperti sekarang ini, laporan permintaan evakuasi sarang tawon Vespa dari warga bisa mencapai 10 lokasi dalam sehari. Salah satunya adalah Binti Istiqomah, warga desa Keranggan, Kecamatan Geger. Minggu malam ia melapor ke petugas Damkar karena terdapat 2 sarang tawon Vespa di atap rumahnya. Di tangan Damkar, seluruh sarang tawon akhirnya dapat teratasi. Baru tahu kok 1 bulanan nggak ada, 2 mingguan. Awalnya kecil atau gimana? Ya tahunya udah besar. Udah besar. Ya. Nggak meresahkan, tapi kan ya katanya menakutkan gitu loh. Oh gitu. Waspada gitu ya. Tapi selama ini belum ada ya korban, mungkin disengat atau apa gitu. Menurut petugas Damkar, musim hujan berkembangbiakan tawon Vespa lebih cepat. Ketersediaan pakan yang melimpah mendukung siklus perkembangbiakan tawon ini. Tawon Vespa kini justru lebih banyak bersarang di sekitar permukiman warga. Tawon lebih memilih tempat yang aman agar terhindar dari terpaan hujan, seperti bersarang di atap rumah, ranting pohon, dan pekarangan. Kalau tawon Vespa itu lebih bahaya. Karena apa? Kalau menyengat itu bisa 6 kali atau 7 kali. Itu 1 lebah atau tawon. Gitu. Himbauannya pada masyarakat, mungkin kalau ada sarang tawon di pemukiman atau di kebun, baiknya kalau masih kecil segera lapor ke
Damkar Kabupaten Madiun. Untuk penanganan gitu ya? Iya. Tawon Vespa dikenal sebagai tawon yang bersifat agresif dan berbahaya bagi manusia karena satu tawon bisa mengeluarkan sengatan lebih dari 1 kali. Untuk itu, warga diimbau waspada dan melapor ke Damkar jika menjumpai sarang tawon Vespa di permukiman. Imam Iswanto, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara, UMKM perajin permen lollipop di Kabupaten Malang mampu bertahan meski harus bersaing dengan aneka kue dan jajanan dari dalam dan luar negeri yang terus berkembang. Meski produksi menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya, perajin permen tradisional ini masih optimistis memiliki pasar. Di sebuah rumah kawasan Banjarrejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang inilah Sukron bersama sejumlah pekerja memproduksi permen lollipop, jajanan manis dengan warna-warni yang menarik. Pembuatan permen lollipop ini membutuhkan kecepatan karena gula yang sudah dipanaskan harus segera diolah dan dicetak. Karena jika terlambat, bahan permen akan dingin dan keras. Meski skala rumahan, dalam sehari ribuan permen lollipop bisa dihasilkan. Usaha produksi permen lollipop ini dimulainya sejak tahun 2012 dan hingga kini masih bertahan. Di tengah banyaknya pilihan jajanan kekinian yang beredar, ia mengaku tetap berusaha mempertahankan produksi permen lollipop. Sukron mengakui dibandingkan awal berdiri untuk saat ini produksi permen lollipop menurun yang disebabkan banyak faktor. Meski demikian, para perajin permen lollipop di Malang seperti dirinya optimis masih memiliki pasar tersendiri. Untuk saat ini selain dijual di warung, permen lollipop ini banyak dijual di toko pusat oleh-oleh. Kita memang mulai merintis dari awal itu permen lollipop, yang mana kita berpikiran permen lollipop ini kan produksinya hanya ada di Malang. Setahu saya sih, makanya itu kita kembangkan hanya permen lollipop saja. Iya, kita masih tetap bertahan. Karena ya mau nggak mau kita harus bagaimana caranya kita menghidupkan lagi usaha ini. Dengan memaksimalkan media sosial, produsen permen lollipop seperti dirinya ini tetap bertahan dan sudah memiliki pelanggan di beberapa kota, baik di dalam dan luar Jawa. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur. Berawal dari hobi, seorang pemuda di Kota Madiun, Jawa Timur sukses menekuni usaha jual beli ikan hias jenis cana atau ikan gabus. Peminat ikan predator air tawar ini masih cukup tinggi di kalangan kolektor dan penghobi. Saniscara Trihandoko, pemuda berusia 26 tahun, warga Jalan Kertamulya, Kelurahan Rejomulyo, Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur, menekuni usaha jual beli ikan hias jenis cana sejak tahun 2019. Ia mengaku usaha tersebut berawal saat masa pandemi COVID-19, yang pada mulanya hanya sekedar hobi memelihara ikan, namun seiring waktu berkembang menjadi ladang usaha. Peminat ikan predator air tawar ini datang dari kalangan penghobi dan kolektor untuk kontes serta peliharaan di rumah. Jenis ikan cana yang banyak dicari antara lain cana auranti asal India, maruyello sentarum dengan warna kuning keemasan, limbata lokal, serta maruret yang kini menjadi ikonik di kalangan kolektor. Koleksi ikan cana yang dimiliki Saniscara cukup beragam, mulai dari cana impor dari India hingga ikan cana limbata lokal. Harga ikan cana bervariasi tergantung jenis dan ukuran. Untuk anakan usia 1 hingga 2 bulan dibanderol Rp20 sampai Rp30.000, sementara untuk ikan dengan kualitas dan ukuran besar mencapai harga jutaan rupiah. Kalau buat penjualan tuh agak menurun, tapi peminat masih ada. Kemungkinan kayak yang bener-bener main itu pasti ada. Kemudian yang dicari itu jenis apa? Kebanyakan kalau yang dicari itu jenis yang biasanya bisa dibuat kontes apa bisa dibuat kayak pajangan yang besar-besar, yang lokal-lokal itu sama yang impor, banyak yang impor sih yang dicari. Kalau jenisnya apa aja sih ini? Kalau biasanya itu kayak auranti sama maru YS, maru red itu lebih banyak pasarannya. Kayak limbata juga banyak juga yang lokal.
Selain berbisnis ikan cana, Sandi Secara juga melayani pemesanan akuarium kaca dengan berbagai ukuran. Jasa pembuatan akuarium kaca kini juga menjadi sumber penghasilan tambahan yang ia lakukan di rumahnya. Tim Liputan, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Lezatnya abon ikan lele Dumbo akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, daging ikan lele di tangan seorang ibu rumah tangga di kota Surabaya bisa diolah menjadi abon yang biasanya dibuat dari daging sapi. Pembuatan abon ikan lele ini membutuhkan pasokan ikan lele Dumbo berukuran besar dari hasil budidaya secara mandiri. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Pagi hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV independen terpercaya. Saya Virgianti Kusuma, sampai jumpa. Abon biasanya terbuat dari daging sapi, namun di kota Surabaya ada abon dibuat dari bahan daging ikan lele. Abon ikan lele ini diproduksi secara swadaya oleh sejumlah ibu rumah tangga di kawasan Semolowaru, Surabaya. Menariknya, olahan abon ikan ini hanya menggunakan daging ikan lele Dumbo atau berukuran besar yang dibudidayakan secara mandiri oleh mereka dengan memanfaatkan lahan fasum perumahan untuk dibuat kolam ikan. Awal proses pembuatannya, ikan dipotong filet untuk diambil bagian dagingnya saja. Kemudian di-steam di dalam panci hingga matang. Lalu daging disuir hingga menjadi potongan kecil dan kemudian digoreng menggunakan bumbu yang telah dihaluskan. Di antaranya bawang merah dan putih, cabai merah, kunyit, gula merah, dan santan. Yang terakhir, daging yang telah digoreng dengan bumbu tersebut ditiriskan menggunakan mesin spinner agar kering dari minyak dan teksturnya menjadi serabut halus yang nikmat saat disantap. Ini kan tahan lama, olahan tahan lama, bisa disimpan, juga digemari anak-anak sampai orang tua. Kandungannya juga proteinnya tinggi, lele itu juga ada omeganya. Jadi nggak perlu ikan yang mahal-mahal, tapi lele juga bisa, kandungannya tercukupi. Usai ditiriskan hingga kering menggunakan mesin spinner, abon olahan ikan lele Dumbo ini kemudian dikemas masing-masing seberat 100 gram dan dijual seharga Rp25.000 setiap satu kemasan. Kelezatan abon ikan lele Dumbo yang kaya nutrisi ini pun tak kalah lezatnya dengan abon daging sapi karena bumbu rempah melimpah serta rasanya yang manis dan gurih. Tim Liputan, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur.